Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah sirriyah, dakwah rahasia Nabi Muhammad SAW. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah sirriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat, dan status kota Mekah sebagai pusat bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini, Nabi Muhammad SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib bin Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis, dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah al-Habashi, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Utsman bin Mas'un, dan kedua saudaranya. Saudara perempuan dari Umar bin Al-Khattab, Habbab bin Al-Arz, Abdullah bin Mas'ud, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Beliau mempercayai apapun diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mendapat perintah menegakkan salat 5 waktu. Menurut Ibnu Hajar, perintah salat termasuk wahyu pertama. Ibnu Hajar berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam qabla Isra yusalli qat'an, kadzalika ashabihi walakinna ihtilafu hal fardu syai'un qabla as-salawatil khams. Min as-salawati amla faqila innal fardu kanat salatun qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Sebelum terjadinya Isra, beliau SAW secara qat'i pernah melakukan salat. Demikian pula dengan para sahabat. Akan tetapi yang dipersilahkan, apakah ada salat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya salat 5 waktu ataukah tidak? Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah salat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka. Sehingga Nabi Muhammad dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, solidaritas. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Dakwah jahriyah, dakwah terbuka. Yang pertama, awal ayat perintah dakwah jahriyah. Perintah untuk berdakwah secara terbuka, jahriyah, datang melalui wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ayat yang mengawali perintah ini adalah
pada surat Al-Hijr. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah ke keluarga terdekat. Setelah menerima perintah ini, Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada keluarga terdekatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memperingatkan keluarga dan kerabatnya. Surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Yang ketiga, cerita ketika Nabi SAW makan-makan pertama dan kedua. Rasulullah SAW mengadakan dua pertemuan makan-makan untuk mendakwahkan Islam kepada keluarga terdekatnya. Pertemuan pertama, Rasulullah SAW mengundang keluarga besar Bani Hashim ke rumahnya untuk makan. Setelah mereka selesai makan, Rasulullah SAW mulai berbicara tentang Islam. Tetapi Abu Lahab pamannya memotong pembicaraan dan mengganggu pertemuan tersebut, sehingga tidak ada yang merespon dakwah Rasulullah SAW. Pertemuan kedua, Rasulullah SAW kembali mengundang keluarga Bani Hashim untuk makan-makan. Setelah mereka selesai makan, beliau kembali menyampaikan dakwahnya dan memperingatkan mereka tentang azab Allah jika mereka tidak mengikuti ajaran Islam. Kali ini Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih remaja menyatakan dukungannya kepada Rasulullah SAW. Meskipun masih ada yang menentang, beberapa anggota keluarga mulai memperhatikan serius dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat, dakwah di atas Bukit Safa. Setelah melakukan dakwah kepada keluarga terdekat, Rasulullah SAW memutuskan untuk menyampaikan dakwah secara terbuka kepada masyarakat Quraisy. Beliau naik ke Bukit Safa dan memanggil semua suku Quraisy untuk berkumpul. Ketika mereka berkumpul, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah mereka akan mempercayainya jika beliau mengatakan ada musuh yang akan menyerang Mekah dari balik bukit? Mereka semua menjawab bahwa mereka mempercayainya karena beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa peringatan tentang azab yang pedih jika mereka tidak beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Respon dari masyarakat Quraisy beragam. Sebagian besar dari mereka menolak dakwah Rasulullah SAW dan bahkan mengejek serta menuduh beliau sebagai orang gila. Abu Lahab pamannya dengan tegas menolak dan mengejek Rasulullah SAW. Namun dakwah ini tetap berlanjut dan semakin banyak orang yang menerima ajaran Islam.